Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saat ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan cerita inspiratif mengenai kepemimpinan bersama dengan seorang tokoh masyarakat yang sudah bersama dengan saya di sini. Ada Bapak Ahmad Lutfi bersama-sama saya di sini. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Nadila, terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak, hari ini kita akan berbincang tentang kepemimpinan. Ya. Tentunya kita sebagai umat muslim, tokoh yang menjadi tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin Bapak bisa ceritakan kepada pemirsa TV One bahwa memang kita ketahui Nabi Muhammad dalam proses dirinya hingga menerima wahyu, dalam proses perjalanan hidupnya tentu ada banyak sekali cobaan-cobaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Mungkin Bapak bisa ceritakan kepada kami cobaan-cobaan yang pernah Bapak rasakan yang membawa Bapak sampai saat ini, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nadila dan pemirsa TV One. Memang kalau kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW, kita masih kecil ya. Tetapi kita sebagai umat Muslim meyakini bahwa menjalankan sunat Rasul adalah merupakan kewajiban kami. Sehingga inilah yang menginspirasi saya. Contoh misalnya, saya itu orang dari kampung, rumah saya kampung sekali. Waktu kecil ayah saya itu dididik untuk keluarga petani. Bahkan saya ke sekolah pun naik sepeda. Sepeda jaraknya hampir 10 km. Sehingga saya sudah ditempa dari kecil itu untuk menjadi yang mandiri. Artinya dengan keterbatasan yang saya punyai, keterbatasan keluarga saya harus punya prinsip untuk lebih eksis dimanapun saya berada. Inilah didikan keras dari orang tua saya yang sampai sekarang saya jadikan landasan bijak untuk saya dinas maupun saya bermasyarakat. Itu yang paling utama. Oke Bapak, kita balik lagi pada cerita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, bahwa memang ketika dia mendapatkan banyak sekali cobaan, itu membuat dirinya menjadi semakin peka terhadap lingkungan sekitar. Mungkin Bapak bisa bagikan cerita Bapak bersama dengan di lingkungan keluarga Bapak, lingkungan sekitar Bapak, ini seperti apa Pak? Ini pernah saya alami Mbak. Jadi pada saat saya ditinggal almarhum istri saya, memang ini adalah suatu cobaan dan justru dari cobaan itu merupakan pengalaman hidup saya. Iya. Saya sebagai orang yang single parent ya, saya punya anak 2, kemudian saya masih punya anak 1 yang kecil itu disabilitas, dia pakai kursi roda. Hanya 3 kata-kata yang disampaikan anak saya, ayah pulang kapan? Saya bubuk sama siapa? Besok boleh patroli enggak? Hanya 3 kata itu tiap hari yang disampaikan anak saya. Tetapi justru ini adalah kebanggaan untuk saya bahwa saya punya anak. Anak adalah titipan dari Allah SWT. Betul. Sehingga dimanapun saya dinas, dimanapun saya bekerja, hanya kata-kata anak saya ini yang menjadi inspirasi saya. Dan saya tidak malu. Saya bangga saya punya anak karena anak adalah titipan Allah. Bahkan di Jawa Tengah saya diangkat menjadi bapaknya disabilitas. Ke kantor mereka saya suapin, kalau pulang dia saya mandikan. Bahkan kebanggaan ini yang menjadi saya lebih kuat. Bahkan anggota itu sudah tahu semua, anak saya ajak ke kantor dan lain sebagainya. Kebanggaan inilah yang membuat inspirasi saya harus bisa eksis karena anak. Oke Bapak, ini tentunya menjadi kisah inspiratif Bapak juga dalam lingkungan keluarga Bapak begitu ya. Ini sedikit lucu sebenarnya Bapak. Banyak orang yang bilang bahwa seorang pemimpin itu gak boleh nangis. Ya. Ini Bapak gimana? Pernah nangis gak Pak? Pernah. Jadi banyak yang saya alami. Jadi dari pengalaman ini contoh aja. Karena saya mengutamakan keluarga, karena tanggung jawab saya dari almarhum tidak ada, kemudian saya jadi orang tua tunggal. Semua permasalahan saya hubungan dengan keluarga. Sehingga kadang-kadang saya harus menangis ya, tapi menangis karena hati. Sambil contoh misalkan, banyak anggota saya yang sudah sepuh, sudah tua. Kalau dia salah, dia jarang saya hukum. Kalau dia salah cukup saya sampaikan, Bapak itu kan sudah tua. Jangan melakukan hal yang kayak gitu, itu tidak baik. Itu bagi saya kebanggaan. Bagi anggota itu udah senang sekali. Dia pulang ke rumah bercerita, oh komandan saya nggak negur saya. Dia menggunakan pendekatan hati sehingga dia bisa berubah. Dia senang. Karena saya tahu bahwa
Kalau anggota saya marahi dengan keras meskipun itu salahnya sepele, dia pulang ke rumah akan membawa kesalahan itu di tengah-tengah keluarga. Saya tidak pengen itu. Dia tegur dengan pendekatan-pendekatan hati sehingga perilaku behavior anggota itu bisa berubah dengan pendekatan itu. Nah itu pun saya gunakan di keluarga. Pendekatan hati itu yang saya gunakan. Dan itu yang utama ya Pak. Oke Bapak, dari cerita Bapak, dari pertanyaan saya yang pertama sampai saat ini secara nggak langsung menggambarkan bahwa apa yang Bapak rasakan dahulu ini membentuk sikap Bapak yang ada saat ini. Bapak tentu dalam kesehariannya menjalani berbagai peran sebagai orang tua, peran di lingkungan pekerjaan Bapak, peran di lingkungan pertemanan dan lain sebagainya. Bagaimana bentuk komunikasi yang Bapak lakukan bersama mereka, Pak? Saya selalu mempunyai prinsip ya, karena dulu misalkan latar belakang saya kan bukan akpol ya, bukan akpol. Sehingga saya harus punya prinsip saya ini siapa, dari mana saya, dan saya bukan siapa-siapa. Sehingga prinsip saya itulah yang namanya ngopeni. Ngopeni itu adalah mendengar, melihat, sehingga saya bisa berbuat untuk masyarakat. Ngelakoni adalah menyelesaikan masalah. Dua prinsip ini yang saya jadikan dasar bahwa sebaik-baik orang adalah bermanfaat bagi orang lain. Baik Bapak, ini menjadi kunci utama, ini menjadi pesan moral yang bisa kita ambil dari obrolan kita pada hari ini, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Bapak Ahmad Lutfi. Ini perbincangan yang singkat, ini perbincangan yang ringan, namun tentunya kami berharap perbincangan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Saya Nadila M. Saleh pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.